Halo, selamat datang di acara Open House Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB 2021. Dalam video kali ini akan berisi penjelasan mengenai profil Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian dan program studi yang termasuk di dalamnya. Berikut adalah tagline dari FITB. We are the explorer from ocean deep, earth wide, and sky high. Sebelum masuk ke penjelasan detail mengenai FITB, tentunya kita harus mengenal dulu apa itu ilmu kebumian. Ilmu kebumian adalah disiplin ilmu yang bertujuan untuk memahami struktur dan fungsi bumi sebagai sebuah sistem kompleks adaptif. Mencakup di dalamnya interaksi antar atmosfer, litosfer, hidrosfer, dan juga manusia serta lingkungan. Oke, selanjutnya adalah pembahasan singkat mengenai sejarah dari FITB. FITB berdiri pada tahun 2007. Tetapi program studi yang ada di dalamnya sudah ada sejak tahun 1950 untuk program studi teknik geologi dan geodesi geomatika. Sedangkan program studi oseanografi dan meteorologi sudah berdiri sejak tahun 1961. Selanjutnya kita berkenalan dengan dekanat dari FITB. Kita memiliki dekan Dr. Irwan Melano, kemudian ada Dr. Rernat Mutiara Putri sebagai wakil dekan bidang sumber daya, dan Agus Muhammad Ramdan, PhD, sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai program studi yang ada di FITB. FITB memiliki 4 program studi, yaitu Teknik Geologi, Teknik Geodesi dan Geomatika, Meteorologi, dan Oseanografi. Selain program sarjana, FITB juga memiliki program pasca sarjana untuk S2 dan S3. Selanjutnya adalah program tambahan yang melekat di setiap program studi yang ada di lingkungan FITB. Yang pertama, kita memiliki Summer School. Jadi, Summer School merupakan program jangka pendek dengan mengundang mahasiswa dari luar negeri. Kegiatan tahun 2019 dilakukan di Indonesia dan Cina dengan mengundang mahasiswa dari Cina. Tahun 2020 terpaksa tidak kita lakukan karena pandemi, sehingga kita lakukannya secara virtual dengan peserta berasal dari Malaysia, Filipina, Jepang, Bangladesh, dan Cina. Berikutnya kita memiliki program exchange dan double degree dengan Chiba University, Ehime University, dan Kagawa University. Selanjutnya ada juga twinning program dengan Chulalongkorn University, Thailand. Selain itu, kita pun memiliki program fast track, di mana teman-teman bisa menyelesaikan kuliah S1 dan S2 hanya dalam waktu 5 tahun saja. Oke, penjelasan berikutnya mengenai akreditasi. Mungkin kalian belum terlalu familiar dengan akreditasi. Jadi akreditasi adalah pengakuan dari lembaga akreditasi nasional dan internasional kepada setiap program studi yang ada di universitas. Program studi teknik geologi dan geodesi geomatika telah mendapatkan akreditasi internasional dari ASIIN Jerman. Tapi jangan khawatir, untuk meteorologi dan oseanografi sedang dalam proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan internasional. Sedangkan untuk akreditasi nasional, seluruh program studi di FITB telah mendapatkan akreditasi BAN PT dengan peringkat A. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan setiap program studi yang ada di FITB. Yang pertama, Prodi Teknik Geologi. Tentunya kalian sudah cukup familiar dengan istilah geologi. Jadi, program studi teknik geologi mempelajari bumi dari berbagai aspek, yaitu batuan, bentuk, struktur, hubungan antar batuan, serta proses kejadiannya. Sarjana teknik geologi mampu menerapkan ilmu geologi untuk pemanfaatan sumber daya yang berupa mineral, energi, dan air, serta kerekayasaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana geologi. Oke, selanjutnya teknik geodesi dan geomatika. Apa yang dipelajari yaitu perubahan spasio-temporal, bentuk dan orientasi bumi, serta medan gaya beratnya. Kompetensi lulusannya itu harus mampu melakukan akuisisi, pengolahan dan analisis data geospasial untuk pengembangan ilmu dan rekayasa kebumian. Program studi yang ketiga adalah meteorologi. Mungkin ini juga sudah cukup familiar dengan kalian, istilah meteorologi. Jadi, yang dipelajari dalam meteorologi adalah atmosfer bumi, terutama perubahan cuaca dan iklim, serta dampaknya bagi kehidupan manusia. Kompetensi lulusannya mampu melakukan observasi, pemodelan, dan analisis untuk kebutuhan operasional dalam mitigasi kebencanaan, kelestarian lingkungan, dan energi terbarukan, dalam hal ini angin dan surya.
Program studi yang terakhir dan tidak kalah penting adalah oceanografi. Kalau kalian senang bermain di pantai, di laut, kalian cocok untuk menjadi mahasiswa di program studi oceanografi. Apa yang dipelajari? Yang dipelajari adalah kondisi fisik laut dan interaksi dengan lingkungan sekitar dari dalam badan laut, atmosfer di atas laut, dan juga struktur di bawah laut. Kompetensi lulusannya mampu mengaplikasikan keilmuannya dalam penelitian, pengambilan data, dan analisis kondisi permasalahan kelautan untuk keperluan pengembangan ilmu dan rekayasa. Masuk ke dalam penjelasan mengenai fasilitas. Fasilitas apa saja yang ada di FITB. FITB setidaknya memiliki 15 laboratorium yang tersebar di 4 program studi. FITB juga memiliki peralatan canggih untuk mendukung riset dan pendidikan, di antaranya yang bisa kalian lihat dalam gambar. Yang pertama adalah kapal boat riset, digunakan untuk melakukan pemantauan dan pengambilan data di wilayah perairan, yang digunakan untuk keperluan pemetaan dan penelitian di bidang kelautan. Posisi kapalnya itu sendiri sekarang ada di Cirebon. Yang kedua adalah scanning electron microscope, yang digunakan untuk mengidentifikasi mineral, batuan dalam skala nanometer. Kalau ini kalian bisa lihat di kampus, karena alatnya ada di kampus ITB. Oke, berikutnya adalah tampilan mengenai lokasi-lokasi program studi dan juga gedung dari FITB di kampus ITB Ganesha. FITB berada di bagian timur kampus ITB Ganesha, kemudian teknik geologi berada di Labtek 4, oceanografi dan meteorologi berada di Labtek 11, dan teknik geodesi geomatika berada di Labtek 9C. Selain di kampus ITB Ganesha, program studi sarjana oceanografi juga memiliki kampus di ITB Cirebon. Kalian bisa lihat di gambar sebelah kiri. Dan juga program studi magister air tanah di ITB Jatinangor. Oke, saya sudah memakai safety helmet dan juga rompi lapangan. Artinya, sekarang kita akan membahas mengenai kegiatan mahasiswa di lapangan yang dilakukan oleh para mahasiswa program studi yang ada di FITB. Yang pertama adalah kalian bisa lihat tuh di gambar kiri, di mana dilakukan ekskursi di Lembang untuk pengamatan sirkulasi angin di pegunungan, dilakukan oleh para mahasiswa meteorologi. Berikutnya adalah kegiatan ekskursi lapangan yang dilakukan oleh mahasiswa oceanografi yang dilakukan di Gondol Bali untuk pengambilan data, pengamatan pasut, dan juga penyelaman untuk pemasangan alat pengukuran arus laut. Berikutnya adalah kegiatan lapangan yang dilakukan oleh para mahasiswa di Teknik Geodesi dan Geomatika FITB. Ada 3 mata kuliah wajib yang mengharuskan mereka untuk beraktivitas di lapangan. Yang pertama adalah kemah kerja, yang kedua adalah ekspedisi geospasial, dan yang terakhir adalah survei batimetri, di mana mereka harus melakukan pengamatan batimetri di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Berikutnya adalah kegiatan lapangan yang dilakukan oleh para mahasiswa teknik geologi. Geologi tentu saja sangat erat dengan kegiatan lapangan. Banyak sekali mata kuliah yang harus disertai dengan ekskursi. Di antaranya adalah ekskursi yang dilakukan di Karangsambung, Jawa Tengah, dan juga berbagai lokasi lain di Indonesia. Jadi, kalau kalian senang dengan kegiatan lapangan, senang dengan kegiatan outbound, FITB adalah pilihan yang tepat. Selanjutnya adalah masalah peluang karir. Nah, kalian pasti penasaran, kalau sudah lulus dari ITB atau dari FITB, kalian bekerja di mana nih? Kita bisa lihat dari karir profesional. Di instansi pemerintah, ada banyak sekali instansi pemerintah yang membutuhkan kompetensi dari lulusan program studi yang ada di FITB. Di antaranya ada BIG, ada BPN, ada BMKG, LAPAN, BPPT, ESDM, Kementan, KLHK, KKP, Badan Geologi, PVMBG, LIPI, dan BNPB. Sedangkan di industri bisnis, kita bisa bekerja di bidang migas dan pertambangan, survei dan pemetaan, energi terbarukan, asuransi bencana, prediksi cuaca dan iklim. Dan tidak lupa, kalian pun bisa menjadi seorang akademisi dan juga peneliti. Oke, berikutnya adalah pertanyaan yang paling sering ditanyakan, apakah mahasiswa FITB itu berprestasi atau tidak? Jawabannya tentu saja iya, sudah banyak kompetisi, baik nasional maupun internasional, yang dimenangkan oleh mahasiswa berprestasi FITB. Tidak mungkin saya sebutkan semua, tapi beberapa akan saya sampaikan ya. Yang pertama adalah mahasiswa Teknik Geodesi dan Geomatika, yang mendapatkan peringkat kedua pada Lomba Karya Tulis Ilmiah Geography Days 2020. Berikutnya adalah kompetensi Indonesia Innovation Day, diwakili oleh mahasiswa dari ITB, UGM, dan UNPAD, dan mendapatkan medali emas. Dan yang terakhir adalah tim dari ITB, diwakili oleh mahasiswa Teknik Geologi dan juga Geofisika,
meraih juara pertama pada Geohazard Smart Competition 2019 yang diadakan oleh PT Pertamina Geothermal Energy. Oke, kita sudah sampai pada penghujung materi. Untuk info lebih lengkap, silakan ikuti sosial media FITB untuk mendapatkan info-info penting lainnya terkait kegiatan kami. Silakan mengajukan pertanyaan di sesi tanya-jawab setelah video ini berakhir. Terima kasih.